Drop it. Menurut saya, sistem penegakan hukum di Indonesia sudah baik, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan atau peraturan yang telah dibuat. Banyak masyarakat yang hilang kepercayaan terhadap hukum di Indonesia karena masih banyak aparat penegak hukum yang tidak menegakkan hukum dengan baik. Seharusnya masyarakat dan aparat penegak hukum itu saling berkolaborasi, saling bekerja sama, melaksanakan peraturan yang telah dibuat dengan baik, sehingga tidak ada istilah pandang bulu dalam penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana pendapatmu tentang penegakan hukum berkeadilan di Indonesia? Menurut saya penegakan hukum di Indonesia itu masih kurang tegas atau masih pandang bulu. Maksud dari pandang bulu itu, asalkan seorang punya uang atau mempunyai koneksi-koneksi tertentu, misalkan orang penting, maka dia akan terhindar dari hukum. Padahal semua orang itu sama di mata hukum. Contohnya yang tidak asing di telinga kita, seorang nenek di Purbalingga yang mencuri buah kakao itu malah ditangkap dan dihukum seberat-beratnya dibandingkan dengan pejabat negara yang mencuri uang miliaran dibiarkan hidup bebas berkeliaran, dan saat proses hukum dijalankan seakan terbelit-belit dan terkesan menunda-nunda. Seakan-akan masyarakat itu dibuat sandiwara oleh tokoh-tokoh negara itu sendiri. Menurut saya, sistem penegakan di Indonesia itu sangat tidak adil. Bagaimana tidak? Di zaman sekarang malah banyak sekali vonis hukum yang tidak adil antara kasta kaum bawah dengan kasta kaum atas. Seperti contohnya dulu ada seorang nenek-nenek yang dituduh mencuri kayu, itu pun divonis hukuman selama 1 tahun penjara dan denda sebanyak 500 juta. Sedangkan para pejabat yang sudah jelas-jelas melakukan korupsi yang seharusnya dihukum penjara selama 15 tahun itu pun dibebaskan atas dasar politik. Menurut saya, oknum polisi yang baik itu cuma ada di TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusril Al-Muhaimi. Bagaimana pendapatmu tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Menurut saya, penegakan hukum di Indonesia masih sangat rendah karena masih banyak yang bersalah tidak mendapatkan sanksi yang sepatutnya. Seperti yang memiliki harta, jabatan, kekuasaan yang lebih diutamakan, sedangkan rakyat miskin sering diabaikan walau mereka benar. Dan juga hukum di Indonesia masih belum kuat, terbukti dengan masih banyaknya penyalahgunaan atau sewenang-wenang yang terjadi. Hukum itu seperti memihak kepada kaum mayoritas, dan kaum minoritas menjadi korban dari ketidakadilan hukum tersebut. Selain itu, masih juga banyak aparat negara yang seharusnya menegakkan hukum malah tidak peduli atau malah cuek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, hukum yang berkeadilan di Indonesia ini masih sangat belum merata dan belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mengapa demikian? Karena hukum jika diibaratkan dengan sebuah pisau, maka akan cenderung lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Atau bisa dikatakan hukum lebih condong ke atas atau para penguasa hukum tersebut. Dan juga hukum belum memuat 3 aspek penting, yaitu aspek kebermanfaatan, kepastian, dan juga keadilan. Hukum harus bersumber pada Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Hukum harus memuat 5 aspek atau 5 butir dari nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, supremasi hukum masih sangat perlu untuk ditegakkan.
Nah, maka dari itu, berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Istilah tersebut muncul ketika mulai banyaknya pengenaan vonis hukuman yang dirasa nggak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas. Nah, jadi maksudnya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu kalau masyarakat biasa-biasa, apalagi orang miskin yang melanggar hukum, meskipun nggak fatal-fatal banget, dia bakal dikasih hukuman yang bener-bener sesuai undang-undang tanpa ada belas kasihan. Ya, kalau perlakuan gini juga diberlakukan terhadap orang kaya, apalagi pejabat sih no problem ya. Masalahnya, giliran yang melanggar hukum itu orang kasta atas, apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukuman yang setimpal. Mungkin karena orang-orang kaya atau pejabat itu bisa bayar ahli hukum alias pengacara kali ya. Jadi bisa minta dibela dengan bayaran banyak, agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau dapat hukuman yang ringan. Kalau kayak gini, gimana nasib orang miskin yang nggak bisa bayar pengacara mahal? Terus kalau dipikir-pikir, semua putusan hukum ada di tangan penegak hukum kan guys? Jadi yang kurang tepat itu salahnya orang miskin yang nggak bisa membela dirinya, atau penegak hukum yang mudah dipengaruhi pelaku kriminal atau kejahatan yang kaya dalam membela dirinya. Gimana menurutmu guys? Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti bisa nemuin banyak kasus hukum yang menunjukkan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sebut saja kasus pencurian 3 biji kakao yang nilainya tidak lebih dari Rp10.000 oleh nenek Minah yang kemudian divonis 1,5 bulan. Kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan kasus pencurian sandal jepit oleh Aal. Kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum. Mendapat hukuman ringan, bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara.